Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kesehatan, kesempatan untuk terus memperbanyak mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu yang bersifat hikmah, mau'izah, atau ilmu-ilmu yang bersifat empiris, ilmu-ilmu yang bersifat ilmiah, hasil penelitian, bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dilihat, maupun ilmu-ilmu yang hanya bisa diyakini dan diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pengetahuan di sekitar kita yang zero pengetahuan, nol pengetahuan manusia. Jadi misalnya ketika kita melihat ke atas, ada banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini belum kita tahu sebenarnya seperti apa. Ilmuwan sudah mencoba meneropong dunia antariksa misalnya, tetapi kita hanya bersifat husnudzon. Kalau kita lihat teori konspirasi, ada aja orang yang mengatakan ternyata itu buatan. Kenapa? Karena belum ada taksi khusus datang ke bulan misalnya. Coba di Tanah Abang sudah ada rute Tanah Abang bulan, semua orang pasti percaya. Selama ini hanya berdasarkan pengakuan satu orang tadi. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai ilmu yang hanya pengakuan-pengakuan mereka saja. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab tafsir ini, nanti kita akan jelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini belum mendapatkan jawabannya. Entah kapan nanti zaman yang akan menjawabnya. Apakah hal itu akan tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat nanti, atau pada saatnya nanti ditemukan oleh manusia seiring dengan semakin berkembangnya teknologi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian tafsir Jalalain kali ini kita akan memasuki surah Ar-Ra'd. Apa surah Ar-Ra'd itu? Apa? Ada yang tahu maknanya Ar-Ra'd? Ar-Ra'd itu artinya apa? Petir. Petir. Apa petir itu? Apa petir? Dulu saya zaman kecil masih ingat, katanya petir itu malaikat melempar cemetinya obat setan. Itu ceritanya orang-orang dulu. Seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata petir itu bertemunya apa? Min dan plus awan. Gimana skemanya, seperti apa? Caranya seperti apa? Hanya orang-orang yang memiliki keilmuan di bidang itu. Kita sendiri hanya cuma dengar-dengar aja. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membikin surah namanya petir? Kok enggak apalah ya? Kok petir? Ternyata hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu di antara surah-surah Al-Quran petir adalah
Petir memiliki manfaat yang luar biasa baru dirasakan oleh manusia. Apa petir ini manfaatnya kira-kira buat kita? Yang ada bikin kita takut. Banyak orang kesambar petir di tengah sawah. Makanya gedung-gedung di Jakarta dikasih penangkal petir. Kok bisa? Ya. Kok bisa? Ternyata dari petir inilah kemudian menginspirasi manusia menemukan lampu, banyak hal, ya. Manfaat daripada petir yang itu bisa diambil manfaatnya bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Baru kita rasakan ternyata petir juga ada manfaatnya. Petir bukan sekedar kalau mengikuti keyakinan orang-orang terdahulu, orang-orang kuno, petir itu sangat menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ra'd. Surah Ar-Ra'd Makiyatun. Surah Ar-Ra'd ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekkah. Artinya surah Ar-Ra'd ini khitabnya adalah kepada orang-orang ahli Makkah yang pada saat itu masih belum masuk agama Allah Subhanahu wa taala, masih kafir. Illa wala yazalul ladzina kafaru, kecuali ayat wala yazalul ladzina kafaru diturun di Madinah. Dan juga ayat wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Aw madaniyatun illa walau anna qur'anan suyirat bil jibal ila akhirih. Jadi surah Ar-Ra'd ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika beliau masa-masa sebelum hijrahnya dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika min rabbika al-haq min rabbikal haq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Maaf, saya agak batuk dikit ya. Alif Lam Mim Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu, adapun Allah, a'lamu, maha tahu Allah yang paling mengetahui bimuradihi bidzalik, maksud daripada kalimat alif lam mim ra. Ya, jadi alif lam ra ini di sini tidak ada maknanya, walaupun di tafsir lain ada. Tilka, tilka ay hadhil ayat, ayat ini, ayatul kitabi ay Al-Quran, yaitu sebagian daripada kitab. Ayat ini maksudnya alif lam mim ra ini ya, merupakan sebagian daripada kitab Al-Quran. Walladzi unzila ilaika min rabbika, dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, min rabbika, dari Tuhanmu. Ya, al-haq adalah benar. Al-haqqu ay la syakka fihi, tidak ada keraguan-raguan. Walakin aktsaran nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia ay ahli Mekah la yu'minun, mereka tidak beriman. Bi annahu, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu min indihi, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu alladzi rafa'as samawati, Allahu Allah alladzi dzat rafa'as samawati, ya, yang meninggikan langit. Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit. Walaupun kalau mengikuti perkembangan teknologi, bumi ini bulat, berarti atas itu di mana? Ya di mana-mana atas. Di luar teritori bumi itu sebenarnya atas. Ya, kalau malam katanya posisi kita berada di bawah, berarti atasnya ada di bawah berarti. Itu menurut ilmu pengetahuan
alam sekarang. Jadi yang dimaksud dengan atas itu adalah keluar dari jangkauan atau daratan bumi, biwairi amadin, tanpa tiang. Biwairi amadin tarawunaha, yang bisa kau lihat. Wa huwa shadiqun bi alla amda aslan, bahwa kita sendiri bisa melihat bahwa langit ini tidak ada cagaknya, tidak ada tiangnya. Ini komunikasi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir saat itu, ya. Kamu lihat ke barat, ke timur, selatan dan utara, di tengah padang pasir tidak ada atau tidak pernah ketemu pasaknya, tidak pernah ketemu cagaknya, tiangnya nggak pernah kelihatan. Ya. Summa stawa 'alal arsy, kemudian dia berkuasa atas arsy. Jadi Allah menciptakan langit, ya, tanpa pasak, tanpa tiang. Summa stawa 'alal arsy, ya, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ini ulama banyak sekali tafsirnya, ya. Di sini dijelaskan istawa 'alal arsy, ya, berkuasa atas arsy, menguasai arsy. Sudah pernah saya jelaskan dulu di tafsir surah Al-Baqarah bahwa arsy ini sangatlah besar, ya, sangatlah besar. Jadi perbandingannya itu antara langit pertama bagi langit kedua, kalau di dalam hadis itu seperti kerikil di tengah padang pasir. Gimana coba? Padang pasir yang luas itu langit kedua. Langit pertamanya seperti apa? Kerikil satu. Gimana bayangin itu? Nah, begitu pula langit ketiga. Langit ketiga seperti padang pasir. Langit kedua dan kesatu berada di dalamnya seperti kerikil. Nah, mungkin hari ini galaksi, ya, galaksi Bima Sakti, ya, galaksi Bima bumi ini bagian kecil daripada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti bagian kecil daripada galaksi ruang yang lebih luas lagi. Ruang lebih luas lagi sampai ketemu yang namanya apa? Benda hitam dalam istilah ilmu pengetahuan, ya. Benda yang sudah tidak ketahuan, sudah tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Apa itu? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Yang pasti Allah jauh lebih besar dari segalanya itu. Betapa kecilnya kita, betapa kecilnya manusia. Manusia ini, ya, manusia dibanding bumi, betapa kecilnya manusia. Nggak usah jauh-jauh lah, lihat manusia dari pesawat dari Jakarta, lihat hotel-hotel di Sudirman aja sangat kecil, apalagi isinya, apalagi manusia. Begitu seterusnya bumi. Nah, dibanding dengan benda-benda langit lainnya yang lebih besar, matahari dan lain-lain, bumi jauh lebih kecil. Begitu seterusnya. Manusia yang kecil ini masih terdiri dari benda yang jauh lebih kecil lagi. Manusia punya aliran darah yang lebih kecil dari darah, Pak, DNA juga hidup, ya, jauh lebih kecil lagi. Ada bakteri, di bawahnya bakteri yang jauh lebih kecil masih banyak. Makanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang kafir, ya, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Ya, kalau kamu tidak percaya dengan tanda-tanda kuasa Allah, coba bikin satu surah aja. Ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan contoh kepada kalian nyamuk. Coba ingin nyamuk yang kecil itu memiliki
sesuatu yang lebih kecil darinya, ada kakinya, ada urat-uratnya. Coba nyamuk yang kecil masih ada uratnya. Makanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak percaya bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kamu bikin nyamuk. Wa sakharas syamsah, wa sakhara dan menundukkan asyamsah matahari, wal qamar dan bulan, kullum minhuma yajri fil fulki, setiap keduanya masing-masing keduanya, langit dan matahari dan bulan, yajri beredar, fi falakihi pada porosnya, li ajalim musamma sampai pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Selama Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak peredaran benda-benda langit ini stabil, tidak saling bertabrakan, maka dunia belum kiamat. Para pakar itu tahu dari mana pengetahuan itu? Tidak tahu dari Al-Quran, cuman malu mau ngakuin, katanya saya hasil penelitian, saya hasil sekolah tinggi-tinggi, padahal sebenarnya dapat informasi dari Al-Quran. Sementara umat Islam tak ngeh. Umat Islam selesai setelah bisa membaca Al-Quran sudah merasa puas, sudah merasa pinter, padahal baru bisa ngaji, memaknai saja belum bisa, ya, sudah merasa cukup beragama. Padahal Al-Quran ini memiliki berbagai macam pengetahuan yang sampai hari ini manusia sendiri pun tidak memahaminya. Digambarkan Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana al-bahru mimdadan li kalimat rabbi", seandainya lautan menjadi tinta, maka tidak cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra yaqdi amra mulkihi. Yudabbirul amra, Allah mengatur semua urusannya, yaqdi amra mulkihi, ya. Allah Subhanahu wa taala memutuskan atau mengatur, ya, semua perkara-perkara kerajaannya, kekuasaannya. Jadi semua ini yang berjalan begitu ini tidak ada satupun yang lepas daripada jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Coba berapa juta manusia yang dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa juta penduduk bumi dikasih makan oleh Allah Subhanahu, belum hewannya, belum bakteri-bakterinya, belum makhluk-makhluk lainnya, ada jin, semuanya makan, semua menggantungkan rezekinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu mengatur semuanya itu, dan tidak ada satupun yang bertabrakan. Tiba-tiba stok beras habis, sehingga 1 juta nyamuk kelaparan, nggak ada. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu masih hidup, maka Allah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini yang luput daripada jangkauan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita tidak pernah kekurangan. Beda, ya, melayani kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan kita apa? Sehari makan 2 kali cukup, ya kan? Tapi kalau keinginan tidak ada putusnya. Dikasih sepeda motor pingin mobil, dikasih mobil pingin 2 mobil, ya. Dikasih 2 mobil pingin helikopter, dikasih helikopter pingin pesawat terbang, setelah dikasih pesawat terbang pingin jet tempur. Semuanya itu namanya keinginan, beda dengan kebutuhan.
Jadi Allah itu bahasanya di sini bukan menjamin keinginan orang. Banyak orang ingin sesuatu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu ya konsekuensi dari keinginan setiap orang itu. Kita pingin kaya, berdoa, bekerja keras, banting tulang setengah mati nggak kaya-kaya, karena Allah tahu. Wa ma min ibadi idza awnaitu lafasaqa. Hambaku ini kalau saya kayakan nanti bejat moral, ya, suka minum minuman keras, ngisap ganja. Kira-kira kalau ngisap ganja orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kalau nggak punya duit, mana bisa mereka beli obat-obatan terlarang itu. Orang kaya, makanya dimiskinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menjamin kebutuhan setiap hambanya, bukan hanya manusia, termasuk hewan-hewan, binatang dan lain-lain. Nah, tetapi Allah belum tentu melayani keinginan atau nafsu, ya, hawa nafsu dari makhluk-makhluknya. Allah sayang kepada kita, maka Allah menentukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ada yang terbaik miskin, ada yang terbaik kaya. Wa ma min ibadi idza afqartuhu lafasaqu. Ada di antara hambaku yang seandainya dimiskinkan justru dia fasik. Ini orang ini kalau miskin nanti nyolong ini. Orang ini kalau miskin nanti menjual diri, akhirnya dikayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yufassilul ayati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yufassilu menjelaskan, yubayyinu menjelaskan, merinci ayat ay dalalati qudratihi, tentang ya bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum, dengan harapan supaya warga Mekah, ya ahla Makkah, warga Mekah, biliqa'i rabbikum tuqinun, mereka meyakini bahwa suatu ketika, suatu saat nanti, bil ba'tsi, di hari kebangkitan, bangkit dari kubur, ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menjelaskan secara rinci ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sampai bab nyamuk pun dibahas dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Biar orang ahli Mekah meyakini bahwa suatu saat nanti akan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya lagi ini agak kurang fit. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa sayang, baik kepada kita. Tinggal kita gimana cara melatih agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus latihan, ya. Ustadz, ulama, kemudian ijazahnya tinggi, tidak bisa menjadi tolak ukur keimanan seorang. Saya sudah wisuda S3, Pak Ustadz, bukan menjadi jaminan keimanan kepada Allah. Caranya berbeda. Keimanan ini urusan rasa, urusan hati, urusan perasaan. Banyak orang yang hafal Quran tapi tidak tersentuh hatinya. Ada orang yang baca Quran saja belepotan tetapi hatinya khusyuk, bertadarru, selalu taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama sufi bikin toriko Naqsabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, apalagi Satariyah, banyak sekali toriko. Itu tujuannya apa? Untuk melatih hati kita agar semakin dekat, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pengetahuan yang banyak belum jadi jaminan hatinya iman, hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu
Ngaji ilmu ini penting, ngaji syariat Islam ini penting, tetapi tidak kalah lebih penting adalah ngaji hati kita, qalbu kita. Sudah mulai ditata, latihan ikhlas. Ini harus latihan, ini harus latihan tawakal kepada Allah. Cara melatihnya gimana? Ya latihan sendiri, ilmunya sudah ada, tinggal kita praktekkan sehari-hari. Nanti di akhirat itu dunia ini akan menjadi apa ya, kebalik. Di dunia kelihatannya paling mulia, ternyata di akhirat paling hina. Na'udzubillah. Di dunia orang paling terhina. Bahkan ada seorang di zaman Nabi Musa tidak dianggap oleh orang-orang, orang nggak jelas itu, kerjanya mulung, kerjanya apa, nggak jelas pokoknya, udah kelihatannya nggak soleh lah kira-kira. Ternyata dia orang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang hadir di sini, yang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya ilmu, ya, kesadaran tentang pentingnya menanamkan akhlakul karimah, ini juga harus mendidik hati kita. Kan banyak itu, sudah pernah dijelaskan di surah Anfal dulu kan. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, idza dzukirallah, ketika disebut kalimat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, li syiddatil khaufi war raja, karena takutnya, karena rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ancaman nerakanya, takut murkanya, warraja, dan besarnya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ikut thariqah, ya, ditalkin oleh mursyidnya, Allah, Allah, dilatih. Ya, awalnya hatinya keras, tidak ada getaran sedikit pun ketika mendengarkan kalimat Allah. Dengan latihan, dengan bantuan mursyidnya, dengan bantuan gurunya, kita sudah mulai ada getaran-getaran, ada rasa takut, ya, mau melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Sudah kelasnya bukan takut sama polisi, tapi takut sama Allah. Kalau takut sama polisi itu masih dunia itu, kalau ada polisi. Kalau polisinya nggak ada, nah, tapi kalau takut kepada Allah, di tempat yang terang, di tempat yang gelap, bahkan di dalam gua sekalipun, tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa alladhi maddal ardah, wa huwa alladhi, dan dia zat maddal ardah, yang membentangkan bumi, menghamparkan bumi, menghamparkan bumi. Wa ja'ala ay wa khalaqah fiha, dan menciptakan di dalam bumi itu jibalan, gunung-gunung, rawasyah, ya, gunung-gunung, wanhara, dan wa ja'ala fiha rawasyah wa anhara, dan Allah menciptakan gunung dan sungai-sungai. Mana udah? Wa min kulli tsamarati, dan tiap buah-buahan, di dalam bumi juga ada buah-buahan. Ja'ala fiha zawjayn itsnain, buah-buahan itu berpasangan. Kok ada buah-buahan berpasangan? Ada. Buah apa? Buah salak. Salak itu kalau nggak dikawinkan nggak berbuah, apalagi. Jadi buah-buah itu juga, ya, zaujaini itsnain min kulli naw'in, ya, berpasang-pasangan, beragam, ya.
Inna fi dzalika, yang demikian itu, sesungguhnya yang demikian itu, al-madhkur, yang disebutkan sebelumnya, la ayatil liqaumi yatafakkarun, dalalatin ala wahdaniyatihi, merupakan tanda-tanda atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Jadi Al-Qur'an itu mengajarkan kita ini berfikir. Jadi agama itu ya termasuk mikir-mikir itu agama. Kita duduk di rusun lantai 5, lihat ke bawah, berfikir kita macam-macam ya makhluk Allah ya kan. Ada yang suka ketawa, ada yang serius, ada yang mudah emosi, ada yang akalnya nggak nyambung, ada yang nakal, ada yang rajin banget, dipikir-pikir. Hebat Allah ya. Berpikir seperti ini ibadah. Berpikir seperti ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengagumi. Dalalatin ala wahdaniyatihi, sebagai petunjuk atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir, fi sun'illah, di dalam penciptaan Allah Subhanahu, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian yang disebutkan tadi itu semua tercipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali Allah bikin adalah nur Muhammad. Yang pertama kali Allah menciptakan adalah nur Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Nah, dari nur Muhammad itulah kemudian tercipta kita semua ini, termasuk makhluk-makhluk hidup atau makhluk-makhluk atau benda-benda mati, semua itu tercipta dari nur Muhammad. Di hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada Rasulullah, karena dari nur Muhammad itulah terciptalah kita semua ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengukur orang-orang itu pintar bersyukur atau enggak kepada Allah gampang. La yashkurun nas man la, gimana tuh? Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Orang yang tidak pintar berterima kasih kepada orang lain, itu menjadi tanda bahwa dia itu juga jarang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau mudah berterima kasih, gambarnya begini lah. Kalau ada orang mudah berterima kasih kepada orang lain, terima kasih bantuannya, setiap dikasih terima kasih, ya, itu menjadi tanda bahwa ia banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya saling terikat. Termasuk kita banyak berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuktikan dengan apa? Memperbanyak membaca sholawat. Sekarang bulan Maulid, nggak usah memperdebatkan dalilnya, nggak usah. Kalau kita merasa ya ada sumbangsih Nur Muhammad terhadap keberadaan kita ini, maka kita harus memperbanyak berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semuanya syukur itu kembali kepada Allah. Walaupun nggak disebutin, contohnya ada orang ngasih air, terima kasih Pak. Ini sebenarnya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut kata Allah. Terima kasih Pak, terima kasih Allah, gak usah. Terima kasih Pak, ini sudah menggambarkan dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur itu ada 4. Ya, syukur ada 4. Bukan syukur, pujaan ya. Pujaan, alhamdulillah itu dibagi menjadi 4. Pujian. Alhamdulillah itu di tafsir surah Al-Baqarah itu. Alhamdulillah, pujian itu dibagi menjadi 4. Pertama kali Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Banyak contoh dalam Al-Quran.
termasuk ayat tadi itu, Allahul ladzi rafa'as samawati wal, itu cara Allah memuji dirinya, Allah membanggakan keberadaannya, Allah membanggakan eksistensinya. Kemudian pujian Allah terhadap hambanya, Allah memuji Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhirih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Itu salah satu di antara bentuk pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Allah kepada Allah, kemudian Allah kepada kemudian manusia bersyukur kepada Allah banyak. Terima kasih Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir pujian manusia dengan manusia. Dari sekian pujian ini hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak diniatkan. Terima kasih Pak airnya misalnya, terima kasih bantuannya Pak, sebenarnya dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak diucapkan. Bahkan jika ada seorang yang mengingkarinya, enggak, aku enggak mau berterima kasih kepada Allah, aku ingin berterima kasih dengan orang aja, misalnya ada, itu sesungguhnya sejatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu tidak akan bisa memberikan kepada orang lain tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Pak, kita cari hutangan sulit nggak? Sulit, teman dekat pun kadang-kadang nggak ngasih. Ada nggak? Ada. Kenapa? Allah belum membuka hatinya. Kadang-kadang justru kita dapat rezeki dari orang yang tidak kita duga. Saya ke masjid deh, siapa tahu dapat berkat, kehabisan. Saya ingin mendekat dengan Pak RT, siapa tahu dapat bantuan, kelewat. Sudah diajukan berkali-kali nggak kunjung dapat. Ada orang yang cuek aja, pasrah aja kepada Allah. Kalau itu rezeki saya dapat, bukan rezeki saya nggak dapat. Dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak marah-marah, berarti belum rezekinya. Dapat. Yang ngarep-ngarep biasanya nggak dapat. Artinya apa? Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat tadi yang sudah disebutkan tadi itu sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita agar kita pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai memuji, mengagumi setiap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun atau datang kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.